Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation Huha dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Mazmur 119 ayat 130. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 130 berkata, "Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Haleluya. Saudaraku, pernahkah Anda dalam suatu waktu merasa telah mengambil sebuah keputusan yang keliru, sebuah keputusan yang Anda anggap bodoh dan membuat kacau hidup Anda? Ya, saya kira setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal yang demikian, di mana kita membuat keputusan-keputusan yang pada akhirnya kita merasa bahwa itu adalah sebuah keputusan yang keliru, sebuah keputusan yang bodoh, sebuah keputusan yang merugikan saya, bahkan bisa jadi membuat hidup saya menjadi hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa apapun keputusan yang pernah Anda lakukan di masa lampau yang Anda pikir itu bodoh, yang Anda pikir itu tidak berguna, yang Anda pikir itu merugikan, dapat Tuhan pakai menjadi alat kebaikan bagi saudara dan saya di masa kini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Mengapa demikian? Saudaraku, kita harus tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya dengan kata lain saudara-saudara, bisa jadi keputusan yang kita buat itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kekeliruan karena kelemahan-kelemahan kita dan ketidaktahuan kita. Namun saudara-saudara, saya percaya terlepas bahwa kita memang tidak mengerti, tidak tahu, dan kita memang bodoh, Allah sanggup pakai semua itu untuk membentuk kita, untuk memproses kita, yang pada akhirnya membawa kebaikan bagi hidup kita. Disinilah yang saya sebut bahwa Allah turut bekerja. Di tengah-tengah segala hal yang kita alami, Allah sanggup pakai untuk membuat hidup kita menjadi luar biasa. Semua itu terjadi karena Allah senantiasa menyertai kita. Dan bentuk providensia Allah, yaitu penyertaan Allah bagi orang-orang percaya, Ia senantiasa bekerja dalam keadaan apapun agar anak-anaknya ada di dalam kebaikan-kebaikannya. Luar biasa Tuhan kita. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang sungguh peduli akan hidup kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya sendiri pernah memiliki pengalaman yang luar biasa. Ya, waktu itu tepat di tengah semester ketika saya masih kuliah, saya diminta oleh dewan dosen untuk menggantikan seorang teman saya yang gagal praktek di pelayanan karena jatuh sakit. Padahal posisi saya waktu itu sudah menjalani perkuliahan di tengah semester. Kalau saya tinggalkan tentu ini sebuah kerugian karena saya harus kehilangan mata kuliah saya ambil di tengah semester itu dan dianggap itu hangus karena saya tidak bisa menyelesaikannya. Tentu ini sebuah kerugian. Dan saudara-saudara, dalam kondisi yang demikian, saya terus terang, saya putus asa, saya terdesak, saya bingung, saya mesti ngapain. Lalu saya berkata, apakah tidak ada orang lain yang bisa diutus selain saya? Lalu kemudian dewan dosen bagian pelayanan meminta salah seorang teman saya untuk mempertimbangkan agar dia bisa menggantikan teman saya yang sakit itu. Nah, artinya dalam hal ini ada dua orang yang terpilih untuk pergi menggantikan teman saya yang sedang sakit itu. Nah, saudara-saudara, kami bergumul berdua, kami sama-sama tidak mau pergi. Lalu kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini? Kalau saya tidak pergi, saya dianggap sebagai mahasiswa yang tidak taat. Ya, karena ini adalah pelayanan dan saya harus siap kapan saja diutus. Setelah saya menyelesaikan doa saya dalam hati saya, tiba-tiba muncul, bagaimana kalau saya membuang undi saja di antara kami berdua? Lalu usulan itu dianggap baik oleh teman saya. Baik, kita akan membuang undi, siapa yang kena undi dia yang akan pergi.
Celakanya saudaraku, sayalah yang kena undi itu. Mau tidak mau, saya harus menerima konsekuensi dari keputusan saya. Siapa yang kena undi, dia yang akan pergi. Akhirnya dengan sangat terpaksa, saya pergi ke ladang pelayanan dan meninggalkan kampus. Dalam perjalanan kemudian, saya tidak pernah menyangka bahwa keputusan yang saya ambil membuang undi itu ternyata Tuhan pakai menjadi pintu gerbang pelayanan saya hingga hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang saya pikir itu sebuah kebodohan, ternyata sanggup Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi saya secara pribadi untuk menemukan pelayanan yang sampai hari ini saya jalani. Dan saya melihat bahwa Tuhan berkarya luar biasa di tengah-tengah pelayanan yang sedang saya jalani. Saudaraku, kalau saya flashback ke belakang, saya jadi mikir, kalau waktu itu saya tidak kena undi, mungkin saya nggak akan pernah ada di titik sekarang ini. Saudara-saudara, artinya dengan kata lain saya ingin bicara apa? Apapun yang terjadi terhadap hidupmu, terlepas engkau membuat keputusan yang keliru, keputusan yang kau anggap bodoh, keputusan yang kau anggap kacau, Tuhan sanggup pakai untuk kebaikan saudara dan saya dan untuk alat kemuliaannya. Jadi yang terpenting dalam hal ini saudara-saudara, bagaimana kita terus-menerus bergumul dengan Tuhan, terus-menerus mencari kehendaknya, mencari perkenanannya. Sekalipun kita jatuh bangun tapi bangkit lagi dan bangkit lagi, terus berjalan. Dan saya percaya Tuhan Allah Roh Kudus, Dia yang akan menuntun kita menemukan kebenaran-kebenarannya sampai kita ada di dalam on the track-nya Tuhan. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi saudara-saudara. Bagaimana pemazmur berkata bahwa bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Artinya dengan kata lain, Tuhan menyingkapkan kebenaran lewat firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mengerti jalan-jalan yang Allah kehendaki bagi kita. Yang tadinya kita nggak mengerti, yang tadinya kita bodoh, yang tadinya kita nggak tahu. Tapi kemudian Tuhan tuntun sampai kemudian kita bisa berkata, aku menemukan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kita bisa berkata, puji Tuhan, karena Tuhanlah yang menyertai saya hingga saya ada sampai titik ini. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh terus menguatkan dan meneguhkan kita terhadap situasi yang kita hadapi, terhadap keadaan apapun yang sedang terjadi. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, bahwa Dia sanggup memakai keadaan apapun untuk menjadi berkat, bahkan untuk menolong kita bisa semakin mengenal dan mendekat kepada Dia. Tuhan kiranya memberkati saudara, menyertai saudara, dan menjadikan saudara pribadi-pribadi yang senantiasa diberkati. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu mengerti akan rencana-Mu yang baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi terhadap hidup kami, terlepas kami pernah melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang keliru, hal-hal yang kacau, namun kami tahu bahwa Tuhan sanggup mengubahkan semua itu menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu, untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sapa Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
Zaman gelap pun menghadang, hadapi badai